Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman. Alhamdulillah pagi ini terjadi hujan lebat lagi teman tadi malam. Jadi tanaman kita itu pada segar-segar, dan semalam juga itu saya berkegiatan di sini teman. Nah, saya udah mulai membersihkan lahan tempat bercocok tanam di samping kebun terong teman-teman. Alhamdulillah udah lumayan sedikit lebar, dan semalam saya sudah potong kayu-kayunya. Ini belum kayaknya. Nih. Jadi tunggul-tunggulnya semalam saya potong teman-teman. Nih kayak gini. Supaya tidak tumbuh lagi. Dan di sini itu lihat teman-teman nih. Udah kelihatan bersih, walaupun masih ada sampah-sampah berserakan, tapi kita akan bersihkan nanti teman-teman. Dan karena semalam itu hujan setelah saya panduk ini, tapi saya tidak bikin video teman-teman. Tadi malam ini saya panduk tuh, apinya masih ada atau masih ada yang menyala nih. Dan di sini kita akan panduk-panduk terus teman-teman sampai ke ujung sana. Dan kita akan perlebar tanaman kita, karena semaian kita kemarin itu kelihatannya udah pada tumbuh teman-teman. Jadi di sini terongnya alhamdulillah teman, buahnya lumayan besar-besar. Nih, itu ada 2, ini 1. Di sana itu yang besar. Ini kalau yang besar ini, yang ini kita akan jadiin bibit nanti teman-teman. Termasuk yang robo-robo tetap berbuah teman-teman. Nih, tetap berbuah. Nih buahnya. Jadi satu pokok itu rata-rata 2-3, ada yang 4 biji. Nah yang ini yang robo ini ada 4 biji, 5 biji calonnya teman-teman. Calon buahnya. Alhamdulillah terongnya itu lebat buahnya teman-teman. Karena kemarin ini buat saya kasih pupuk buah juga. Nih, ini ada 4, kemarin udah panen 1 tuh. Terus berbunga atau berkembang teman-teman. Jadi rencananya saya akan kasih pupuk kondasil jenis untuk daun dan juga buah ini nanti teman-teman. Dan untuk cabenya ini sudah setinggi pinggang teman-teman. Ini untuk cabenya teman-teman udah setinggi pinggang orang dewasa, dan udah mulai berbunga. Bunganya, tapi sayang sekali banyak yang keriting daun. Tapi kalau menurut Petas Muji ada obatnya. Kita coba tanya lagi ke Petas Muji, coba kita semprot supaya tidak terjadi keriting daun. Jadi kalau keriting daun itu biasanya teman-teman cabainya itu kurang lebat, dan saya kurang tahu juga apa penyebab kalau keriting daun seperti ini. Yang jelas ini setahu saya teman, itu kalau enggak terkena embun, penyebab keriting daun ini ada hama-hama yang menempel. Tapi yang sering itu adalah terkena serangan embun pagi yang itu dingin teman, makanya daunnya keriting. Tapi sebenarnya walaupun keriting daun buahnya tetap ada, tapi kurang subur aja teman. Dan untuk tomatnya alhamdulillah sebentar lagi kita udah bisa nyambel tomat tuh, buahnya lebat sekali ya teman. Jadi kita harus cepat-cepat persiapkan lahan kebun yang di daerah sini, karena tanaman kita itu udah pada tumbuh. Tapi sayang sekali sini itu hampir setiap malam hujan, jadi proses manduk itu sedikit terkendala teman-teman. Jadi di sini cabainya itu udah tumbuh, yang ini udah tumbuh, yang ini udah tumbuh teman. Tuh tumbuh semua, tuh tumbuh. Terus di sini terongnya juga udah mulai tumbuh nih, alhamdulillah.
Dan yang ini juga itu tumbuh nih, semua tanaman udah mulai kelihatan tumbuh. Cabai. Jadi enggak di sini saja teman semayan kita, termasuk di sini juga ada. Tuh kalian bisa lihat, ini bibit cabai juga, ini bibit terong, dan ini bibit terong ungu. Tuh. Ini terong ungu teman-teman, alhamdulillah tubuhnya segar. Nih. Dan di sini ada bibit cabai saya juga, tapi belum tumbuh semua kayaknya teman-teman. Jadi bibit-bibitnya udah pada tumbuh, lahannya masih semak. Di sini juga kita akan bersihkan di sini teman-teman. Coba kita bersihkan semuanya. Dan di sini tuh saya sempat semai juga benih. Jadi kalau benih terong itu cabai itu sepertinya udah cukup kalau kita mau bertanaman teman-teman. Nah di sini kita tanam terong besar, tumbuh juga teman-teman tuh. Udah mulai kelihatan tumbuh. Jadi udah alhamdulillah persiapan bibit kita udah ada, tinggal lagi kita cari bibit sayuran seperti kacang-kacangan yang belum teman-teman. Nanti coba kita cari supaya sayurannya di sini itu beragam. Dan di sini juga teman-teman itu belum kita panduk, nanti akan kita panduk. Tuh. Jadi proses sekarang adalah proses mencari lahan baru untuk pembersihan teman-teman. Nah jadi kita akan bersihkan lahannya dan kita akan langsung menanam karena bibitnya sudah siap. Dan untuk di sini juga teman-teman, ini tanaman kita alhamdulillah kacang panjang udah mulai berdaun. Jadi kita akan pasang unjar. Untuk melon udah berkembang. Saya kurang tahu, nanti kita coba lihat di tutorial cara perawatan melon karena pertama kali saya menanam melon teman-teman. Ternyata di sini melon juga bisa tumbuh subur. Tuh. Lihat dari pertumbuhannya, melon ini sangat subur sekali teman-teman. Tapi kita harus rutin memberi herbisida pengendali hama karena jenis melon ini sangat banyak sekali hama yang akan merusak teman-teman. Nah ini semalam barusan saya kasih dan ini udah ada lagi teman. Nih, ini hama yang setelah saya kasih pestisida teman, atau racun hama, hamanya mati tuh. Jadi kita harus rutin, kalau nggak rutin jadinya seperti ini tuh, daunnya bolong-bolong dimakan oleh hama. Ini juga nih, ini barusan nggak kita kasih pestisida, jadi kita harus kasih ini teman-teman, karena kalau enggak itu nah hamanya udah ada, udah mulai menyerang. Oke, kita ambil dulu termasuk kacang panjang, kita harus beri racun pengendali hama. Nah untuk ketimun, sepertinya ketimun ini pertumbuhannya teman-teman kurang efektif. Mungkin ini sudah kedaluarsa mungkin, karena saya kemarin itu kurang teliti cara membelinya di desa. Jadi mungkin ini sedikit kedaluarsa. Jadi kita mungkin kalau nggak subur yang bagian ini, kita ganti dengan bibit yang baru. Karena saya rasa bibit ini kurang subur tuh. Tuh.
kalau seandainya subur, tanaman ini teman itu udah mulai bertunas. Tapi sayang sekali sekarang itu baru keluar daun, padahal duluan ini daripada kita tanam kacang panjangnya. Nih, bahkan ada yang baru tumbuh nih, kayak yang ini itu baru tumbuh tuh. Dan alhamdulillah di samping sini udah kelihatan bersih teman-teman. Kita coba panduk-panduk terus teman, supaya kelihatan lebih luas kebun kita. Oke teman, kita semprot dulu supaya tidak diganggu oleh hama. Nah teman, tuh hamanya, padahal semalam udah kita semprot, tapi karena hujannya itu sangat deras, jadi paginya itu hamanya udah mulai ada di bagian tanaman ini. Nih yang terserang hama kayak gini jadinya teman, kerdil. Alhamdulillah tuh bunganya cantik sekali teman-teman tuh. Wow, mudah-mudahan bisa menghasilkan teman-teman melonnya. Nanti kalau menghasilkan kita bisa tanam lebih banyak. Ini uji coba karena di tempat saya itu baru kali ini orang menanam melon. Nih, melon ini selain buah sehat dan juga bisa dibikin es seperti es buah, rujak buah, dan mantap sekali teman. Dan juga melon ini beda dengan semangka karena dia lebih tahan lama waktu kita simpan. Oke, ini alhamdulillah udah pada berkembang. Dan di sini kacang panjang juga kita harus semprot, karena kacang panjangnya itu udah mulai tumbuh. Tapi kalau semangkanya terpaksa mungkin kita buang, karena semangkanya memang kurang bagus. Tuh. Ini semangkanya. Jadi semangkanya seperti ini teman. Jadi semangkanya kalau kedaluarsa itu pertumbuhannya lambat. Ada yang memang nggak tumbuh, jadi semangkanya harus kita buang. Kita sisain kacang panjang aja. Ini kita bersihin teman-teman untuk semangkanya. Ini kita bersihin semangka, kita sisain kacang panjangnya aja. Jadi kacang panjangnya ini udah mulai menjalar, artinya kita harus pasang jar teman, supaya ada rambatan dia naik ke atas ya. Semangkanya. Nah yang ini kayaknya subur teman. Tuh. Tapi ini udah kayak gini teman tuh. Jadi walaupun berbuah nggak mungkin besar. Jadi semangka itu 2 minggu biasanya udah berkembang. Ini 2 minggu baru tumbuh segitu teman. Jadi kita harus buang aja.
Nih 2 minggu segini. Nanti kita coba pesan bibit semangkanya teman, yang baru lagi, supaya kita nanam itu lebih senang kalau seandainya semangkanya itu tumbuh subur. Memang ini kedaluarsa, ini sisa bibit kita kemarin teman, untuk kita nanam di bagian depan. Jadi bibitnya itu kebuka aja kurang lebih ada 7 bulanan. Jadi ya kayak gini jadinya. Jadi mulai dari sebelum tahun baru kita tanam. Dan sekarang tanaman kacangnya yang tumbuh subur kayaknya. Nanti kita pasang unjar. Oke. Oh, kacang panjangnya teman-teman. Nah, jadi untuk timun juga kita rawat teman-teman. Mudah-mudahan dia masih tetap tumbuh subur. Karena tumbuhnya ini itu saya lihat kurang lebih 60% teman-teman yang tumbuh. Jadi yang tumbuh itu kurang lebih 60%. Jadi kalau seandainya masih bagus ini, itu bisa menghasilkan juga teman-teman. Tapi kalau memang nggak tumbuh, kita akan cari bibit yang baru. Kita tanam baru atau tanam ulang teman-teman. Karena untuk tanahnya semakin agak lama kita biarin kayak gini itu semakin bagus teman. Jadi pupuknya itu atau pupuk kandangnya kemarin itu semakin menyatu dengan tanah. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk terong ini kita kasih pupuk kondasil B dan kondasil D teman, untuk daun dan untuk buah, supaya daunnya segar, buahnya juga itu bisa lebat. Termasuk terong, tomat yang udah mulai berbuah itu kita gunakan pupuk kondasil untuk proses pertumbuhan daun dan juga buah. Oke teman-teman, jadi sekarang saya itu mau mencari yaitu ramuan teman-teman, ramuan atau di sini disebut mandian. Jadi kemarin itu Bang Wirta telepon saya, alhamdulillah akhirnya Bang Wirta itu udah menjadi seorang ayah, dan mudah-mudahan anaknya bisa menjadi anak yang solehah teman-teman. Dan di sini kita akan cari ramuan untuk Neng Wulan. Jadi ramuannya itu sangat simpel teman. Dan kalau di sini tuh setiap kali orang habis bersalin itu menggunakan ramuan teman. Jadi kita harus carinya di hutan. Jadi kalau di sekitaran saya itu biasanya yang ngambil itu saya teman, atau biasanya itu bapak, tapi bapak udah nggak ada. Jadi apa itunya kembali ke saya, atau untuk mencari obatnya itu dulunya pernah ditunjukin oleh bapak itu saya teman. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali, karena yang jelas saya itu bisa membantu orang, itu sangat membuat saya senang. Karena untuk membantu orang itu bukan hanya dari segi materi ataupun dari segi
bermasyarakat teman-teman, tapi kalau kita membantu orang itu dari segi manapun yang penting kita harus ikhlas teman-teman. Dan di sini saya akan ambil obat yang pertama nih. Jadi daun teman-teman, daun durian, kita petik daun durian. Nih, kita ambil yang agak segar aja teman-teman. Jadi selain untuk dedaunan juga kita gunakan kulit. Jadi kalau kalian juga yang ingin belajar juga, di sini saya akan tunjukin semua jenisnya. Kalau karena mandian ini teman itu nggak terlalu rumit, biasanya itu di pinggir-pinggiran desa yang ada hutannya biasanya ada, karena tanamannya itu adalah durian. Kalian bisa catat teman-teman. Nih di sini saya ambil di depan pondoknya Bang Wirta. Dan karena kita belum tanam serai Betawi, jadi Bang Wirta udah tanam serai Betawi ya teman. Kita ambil untuk serai Betawi. Nih. Jadi obatnya itu obat kampung ini ya teman. Pemandian kampung. Nih. Ini serai Betawi. Ini punyaan Bang Wirta. Dan karena kita belum tanam, kita ambil punya Bang Wirta aja. Kita masukin kantong dulu. Serai Betawinya subur kayaknya teman-teman. Jadi untuk serai Betawi kita ambil. Aduh, Betawi. Aduh, keras mah. Jadi karena saya juga mau tanam teman-teman, sekalian saya ambil sama batangnya. Sebenarnya kita cuma butuh sebagian daun aja. Kita bawa dulu. Baru dua jenis ini, serai Betawi sama daun durian dan kulitnya. Oke, selesai ambil serai Betawi. Kita balik. Oke teman, serai Betawinya kita tanam. Jadi saya tanam di dekat tunggul supaya serai Betawinya itu enggak mudah kepijak. Jadi daunnya kita manfaatkan, bagian batangnya kita tanam teman-teman. Dan ini ramuan yang ketiga teman-teman. Jadi kalian bisa contoh, kalian bisa ambil sendiri kalau memang ada di daerah kalian. Jadi setelah habis bersalin atau melahirkan itu kita harus menggunakan ramuan itu kalau leluhur dahulu, supaya badannya itu segar, tidak sakit-sakit teman-teman. Dan juga itu untuk mencegah penyakit-penyakit setelah melahirkan teman-teman. Jadi di sini ini jenis yang akan saya ambil. Nih, ini jenis akar. Kalian bisa lihat sendiri ini teman-teman jenis akarnya. Jadi kalian bisa contohin. Nih. Jadi kalau kalian masuk ke dalam hutan, karena akar ini itu harus kita dapat. Jadi akarnya itu waktu kita koyak kayak gini teman,
itu dia ada lendirnya seperti benang-benang, kita tarik kayak gini. Jadi ini namanya kalau di sini akar sekendur urat. Jadi kalau urat itu yang kencang mungkin bisa kendor, teman-teman. Saya kurang tahu, yang jelas ini obat, teman-teman. Itu bercanda aja. Jadi kita ambil untuk jenis akarnya, dari akar sampai ke daun-daun seperti ini. Di akar, daun, kita ambil. Tuh, putus. Ini segini udah cukup ini. Ini akar yang harus kita dapat, teman-teman. Akar sekendur urat. Oke, lanjut. Oke, kita ambil ramuan yang ketiga, teman-teman. Ini ramuan yang ketiga. Ini adalah duku, teman-teman. Jadi kita ambil bagian kulit duku. Jadi duku walaupun kecil, teman, tetap kita ambil, karena duku ini semakin kita koyak kayak gini kulitnya, itu duku ini semakin membesar, karena batangnya akan membesar tersendiri, teman. Jadi bagus kalau kita sering koyak kayak gini. Terus juga daun, teman-teman. Bagian daun juga kita ambil, ketik aja, jangan dipotong tunas. Oke. Ini bagian daun duku dan juga kulitnya. Lanjut. Dan ini juga, teman, ini daun salung. Tapi kalau kalian nggak paham ya nggak masalah, teman. Untuk daun salung nggak dapat juga nggak masalah kalau memang kalian kurang paham. Nah, ini harus dapat, teman-teman. Ini namanya kayu kemian, atau kalau bahasa umumnya ini adalah kemian merah, karena dari getahnya merah, batangnya merah, dan daunnya bagian belakang agak keputih-putihan, teman-teman. Bagian depan hijau pekat, tapi bagian belakang keputih-putihan. Ini namanya kemian. Jadi ini sudah saya tinggal di hutan ini satu. Jadi tujuannya selain untuk melestarikan hutan, dan juga kita lestarikan obat-obatan herba, teman-teman, karena ini sangat dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan untuk tanaman jenis ini, kita butuhkan daun dan juga kulit. Nah, daun udah, sekarang kita ambil kulitnya. Ini udah mati ya nih. Jadi kita harus ambil bagian batang ini. Nih, ini kulit dari kemian. Jadi kemarin ini sempat saya potong. Kenapa saya potong? Karena dia itu tinggi sekali, teman. Jadi kalau kita mau ambil daun itu susah, makanya saya potong jadi bertunas baru, dan untuk kulit juga ada. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jalannya udah semak, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, teman. Ini kita gunakan cuma daun.
kayu landak memang tidak saya tebang teman yang di samping pondok, karena tujuannya ini adalah obat juga. Oke, lanjut. Nah teman-teman, jadi kita udah dapat. Jadi kita coba ingatkan lagi, kalau ada teman-teman yang ingin belajar boleh teman-teman, karena ini bukannya ada mantranya, karena ini adalah herbal teman. Jadi siapapun bisa mencari dan mengambil sendiri, misalkan kita tahu dengan jenis tanamannya. Oke, kita siapin dulu lah. Oke, kita mulai dari akar. Nah, jadi akar ini ada dua jenis tapi beda teman. Nah, yang harus kita dapat adalah akar kendur urat yang saya bilang tadi. Di sininya itu ada benangnya, waktu kita tarik kayak gini, nah, tuh ada benang-benangnya. Tuh, kalau ini namanya akar kunyit. Terus ini adalah kemian, kayu kemian, kulit sama daun kayak gini bentuknya teman. Terus ini yang harus ada duku sama kulitnya, kulit duku sama daunnya. Terus durian ini sama dengan kulitnya juga. Serai betawi. Terus ini sebenarnya tambahan, nggak masalah, tapi di sini ada satu yang nggak dapat, adalah kulit manggis dan juga beserta daunnya. Tapi di sini itu nggak ada manggisnya, jadi nggak dapat teman-teman. Ini salung, kalau kalian tahu boleh diambil. Terus ini kayu ribu. Terus yang ini kayu ribu teman-teman, kayu ribu. Terus yang ini kayu landak. Oke, sekarang kita coba racik teman-teman. Oke, jadi kita sekarang racik. Jadi yang paling penting adalah ini teman-teman, harus ada ini. Terus kita ikat teman-teman, ikat dengan akar tadi. Oke, jadi ya teman, alhamdulillah ramuannya udah jadi.
kita buang yang luar-luar ini, teman. Nah, jadi alhamdulillah udah kelar. Jadi kalau kalian ingin mencoba, itu sudah saya jelaskan. Mungkin perbedaan nama dan juga di daerah kalian itu nggak jauh beda, dan kalian bisa lihat bentuknya, teman-teman. Karena kalau durian itu duku biasanya sama, situ tahu. Nah, ini kulit durian. Kita taruh aja, teman-teman, kayak gini aja. Jadi ini penampakan hasil akhir dari pencarian ramuan herbal. Tuh, ini direbus, teman-teman, terus dimandiin di pagi hari. Tuh, jadi ini direbus terus, mungkin bisa bertahan sampai 2-3 minggu, teman, kalau kita rebus terus. Tapi jangan sampai nggak direbus tiap pagi. Kalau direbus terus dia takkan licin atau apa. Nah, pokoknya kalau udah direbus terus airnya diambil, besoknya direbus lagi, ini bisa bertahan 2-3 minggu. Terus kita mandi selama 2-3 minggu, teman-teman, dari ramuan ini. Oke, alhamdulillah selesai. Oke, jadi alhamdulillah, teman-teman, pagi ini kegiatan kita yaitu merawat tanaman, dan alhamdulillah semalam kita udah mulai membuat lahan untuk bercocok tanam tempat yang baru, teman-teman, atau di lahan kita garap baru. Dan setelah itu saya berkegiatan mengambil ini, alhamdulillah udah dapat. Nanti mungkin Bang Wirta yang akan kesini ataupun saudaranya, karena saya itu nggak bisa ke desa dikarenakan saya mau ke tempat ibu, karena di sana kemarin saya itu lagi panen buah kelapa sawit. Jadi mau balik ke sana, saya mau cek, teman-teman, karena posisi jual kelapa sawit sekarang itu tidak semudah di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan belakangan, karena sekarang itu jualnya itu susah, apalagi harganya sekarang itu anjlok. Jadi saya mau ke sana, mau lihat kondisinya seperti apa. Dan mungkin di sini itu kita cuma bisa balik hari, supaya di sini juga nggak tinggal, karena Bang Wirta nggak mungkin kalau sehari 2 hari ini balik ke sini, karena di sana juga positif Bang Wirta kerepotan. Yang jelas itu kalau kita habis mendapat baby itu yang jelas kita akan cuci baju, teman, cuci baju baby. Oke, kalau gitu itu saja, teman, kegiatan saya. Semoga kalian suka dan terhibur. Apabila kalian suka dengan video saya, tolong bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye.